Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Arah 9 Channel. Ini saya akan mengulas atau memberikan jawaban atas pertanyaan sejumlah sahabat terkait dengan sejarah ketupat. Dimana biasanya kalau di Idul Fitri di grup-grup WhatsApp atau di medsos itu ramai tentang sejarah ketupat yang dikatakan berasal dari ide Sunan Kalijaga, satu di antara anggota Wali Songo. Benarkah demikian? Saya coba akan urai. Para pemirsa, seperti saya kutip dari sejarawan akademisi Belanda Hermanus Johannes de Graaf, atau umum ditulis H.J. de Graaf. Ia adalah seorang akademisi berasal dari Belanda yang terpaut hatinya untuk menelaah sejarah dan budaya Indonesia. Hanya kemudian ketika Indonesia merdeka, dia harus pulang kembali lagi ke negaranya karena terkait peraturan pada masa itu. Nah, menurut de Graaf, yang buku-bukunya menjadi rujukan sejumlah sejarawan belakangan ini, ketupat menjadi hidangan di hari raya adalah benar hasil dari kreativitas atau ide Kanjeng Sunan Kalijaga atau Raden Mas Sahid. Dalam bukunya Malay Annals, ia mengungkapkan bahwa budaya adanya makanan ketupat itu sudah dikenal atau diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga pada masa abad 15 di masa pemerintahan Raden Fatah Demak. Ia juga memperkirakan kenapa akhirnya warga pesisiran khususnya di tanah Jawa menggunakan janur yang berwarna kuning sebagai pembungkus ketupat atau beras ya. Itu menurut dia untuk membedakan dengan kekhasan warna hijau yang ada di Timur Tengah dan warna merah yang umum digunakan oleh masyarakat di Asia Timur. Maka masyarakat pesisiran di Jawa khususnya dan Nusantara secara umum menggunakan janur atau daun muda kelapa yang berwarna kuning untuk membungkus beras, kemudian direbus hingga menjadi ketupat dan dijadikan sebagai hidangan lebaran Idul Fitri. Tetapi menurut sejumlah sejarawan yang lain, adanya ketupat itu sejak lama. Artinya sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia secara masif, masakan atau hidangan ketupat itu sudah ada. Hal itu dikaitkan dengan ritual pemujaan terhadap Dewi Sri, yang mana satu di antara ritualnya itu menggunakan ketupat. Bahkan ketupat pada masa itu juga dijadikan alat semacam penangkal tenung, sihir, dan kekuatan jahat lainnya yang digantung di pintu. Dan tradisi itu sebagian di daerah saya di Madura itu masih digunakan, walaupun ketika saya mencoba menanyakan, hal itu tidak ada kaitannya dengan penangkal atau pemujaan terhadap Dewi Sri. Dikatakan bahwa penggantungan ketupat kecil biasanya di atas pintu itu untuk memeriahkan hari raya ketupat. Nah, pernyataan dari de Graaf ini juga disetujui oleh sejumlah sejarawan yang lain, sejarawan yang kebelakangan ini, termasuk diantaranya oleh sejarawan NU Kiai Haji Agus Sunyoto. Menurut Kiai Agus dalam wawancaranya dengan situs resmi berita PBNU yaitu NU Online, ketupat memang diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dengan demikian memungkinkan kalau kita komparasi, jadi sebelum Islam masif ada di Indonesia, umat Hindu atau mungkin juga Buddha atau mungkin yang lainnya sudah mengenal budaya ketupat, dan ketupat pada saat itu dijadikan ritual untuk kebaikan pada masa itu. Kemudian ketika Islam sudah masif dan sudah memiliki kerajaan Islam Demak dan Sunan Kalijaga, kalau istilah sekarang itu menjadi satu di antara one team press-nya, kemudian memperkenalkan ketupat yang sebelumnya menjadi budaya para Islam, dikawinkan dengan peribadatan Islam, sehingga budaya yang sebelumnya sudah masif kemudian tetap dilestarikan. Dan ini apabila kita membaca tentang sejarah Sunan Kalijaga atau Wali Songo yang lain, itu banyak sekali dilakukan karena menjadi bagian strategi dari sebaran Islam, akulturasi budaya
asli pribumi atau Nusantara dengan ajaran Islam yang dikembangkan. Selama tentu hal itu tidak melanggar dari syariat. Menariknya lagi para pemirsa sekalian, dari adanya ketupat kemudian ada lebaran ketupat. Ini seperti yang saya katakan tadi, masyarakat sebagian di Jawa Timur, katanya juga di Jawa Tengah dan Madura, secara masif itu masih tetap melestarikan adanya budaya lebaran ketupat. Maka Senin ini 9 Mei 2022 yang dalam hitungan hijriahnya masuk tanggal 7 bulan Syawal, mereka melaksanakan hari lebaran yang kedua, yaitu lebaran ketupat. Dan cukup ramai, ada acara teratur gitu biasanya kalau di Jawa Timur, kemudian ada mengkalungkan ketupat ke binatang ternak dan sebagainya. Intinya ada kemeriahan setelah 6 hari masuk tanggal 7 Syawal di sebagian daerah Jawa bagian tengah dan timur, khususnya Madura yang saya ketahui langsung ya. Lantas kenapa ada lebaran ketupat? Ini menurut pilihan Ki Agus Sunyito tidak lepas dari peran Sunan Kalijaga di dalam mengajak masyarakat muslim untuk melaksanakan puasa sunnah Syawal. Maka dibuatlah lebaran yang kedua. Hal ini tidak lepas pula dari peristilahan kata ketupat yang di sebagian daerah disebut kupat, ketumpat, tipat, di Madura disebut topak. Maka lebaran ketupat di Jawa khususnya disebut kupatan. Kalau kita ke Jawa Tengah nanti ada kupat tahu Magelang. Kupatan. Jadi lebaran ke-7 Syawal itu namanya kupatan. Kata kupatan ini menurut Ki Agus Sunyito berasal dari bahasa Arab yang dikaitkan dengan anjuran Nabi Muhammad SAW akan kesunahan dan keutamaan puasa di bulan Syawal selama 6 hari. Terkait dengan hadisnya saya coba merujuk kepada Bulughul Maram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri, rawahu Muslim. Langsung saja Kanjeng Nabi Muhammad ngendika man shoma sapane wong kang poso Ramadan ing bulan poso ing bulan Ramadan tsumma atba'ahu maka kari-kari maka kemudian mengiringi maka kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka ia laksana berpuasa selama 1 tahun. Intinya bahwa menurut Rasulullah ya dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini ada di kitab Bulughul Maram, dijelaskan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan secara lengkap tentunya, kemudian 1 Syawal lebaran, lalu dilanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal selama 6 hari, maka keutamaannya laksana puasa 1 tahun. Karena kasiyamid dahri. Dari anjuran inilah kemudian kalau kembali lagi kepada Sunan Kalijaga, maka memotivasi masyarakat muslim-muslimah untuk melaksanakan puasa sunnah Syawal dengan membuat lebaran ketupat. Nah, kata ketupat ini kalau diistilahkan pada Jawa yaitu kupat, kemudian lebaran ketujuhnya disebut kupatan. Kata kupatan ini, kata Ki Agus, itu berasal dari serapan bahasa Arab kafatan. Intinya bahwa ketika orang puasa Ramadannya sempurna, kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, maka kafatan, sempurna, sudah mencukupi. Kafah, kata kafah atau kafatan ini kemudian kepleset lidah menjadi kupatan. Demikian hasil analisis Ki Agus Sunyito terkait dengan peristilahan kata kupat atau kupatan. Tetapi ada penulis lain yang menyebutkan seperti Pak Slamet Mulyono mengatakan kata kupat itu dari singkatan dari 2 kata, kupat itu ngaku lepat. Wallahu a'lam mana yang paling benar, tapi setidaknya fakta sejarah menunjukkan sampai hari ini di sebagian wilayah Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, Madura melaksanakan hari raya ketupat atau kupatan.
Mudah-mudahan bermanfaat dari uraian singkat ini dan kita tetap melestarikan budaya luhur leluhur kita bagi yang muslim tentunya yang sejalan dan senafas dengan ajaran Islam. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.